Puji Tuhan. Mari saudara kita belajar lagi firman Tuhan. Ya. Jadi saya ingin saudara nek dengen firman sekali lagi ayo diapalno 3M ini. 3M. M pertama harus mengerti firman Tuhan. M pertama apa? Kira-kira yang mengganggu saudara apa? Ya maaf ya mungkin ada yang main HP. Ya wis saya tidak nyindir ini ngilokno ya. Nah wis stopen sih silent aja. Biar saya ngerti. Terus di pikiran ada yang ganggu mungkin sik dagangan ya. Sesuk barangku ya apa ya. Aku tak ketemu orang ini. Ya ini disingkirno dulu. Supaya kita ngerti. Saya juga ya karena saya mau khotbah mesti latihan di rumah. Jadi malam pun saya renung, besok tak omongno ini. Saya selalu doa minta bahasa yang paling sederhana. Supaya saudara ngerti. Setelah ngerti baru M kedua ya. Mempercayai. Apa saudara? Mempercayai. Nah saudara mempercayai ini kenapa? Karena ini firman Tuhan. Banyak yang tidak masuk akal. Iya firman Tuhan. Yang masuk akal ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Papa mama kita. Kita pasti panjang umur. Oh ini masuk akal. Kita hormati orang tua ya. Saya bersyukur punya anak 3 ya. 3-3-nya tiap bulan selalu transfer uang ke saya dan istri ya. Istri saya bilang, Bek nangis, tidak usah. Papa mama wis cukup. Loh ma, trimon toh ma. Ini aku cuma ngasih, ya tidak banyak. Ya, tapi saya bersyukur anak-anak saya belum kawin, sudah kawin. Masih memberi saya sama istri saya. Ya, saya bilang kamu menghormati papa mama, pasti kamu nanti bahagia. Ya saudara-saudara ini masuk akal. Sing tidak masuk akal ya, berilah maka kamu akan diberi. Ini tidak mesti uang memberi. Saudara memberi nasihat, aku lo ngek nasihat. Wis tak kayak nasihat mangkelno maneh. Ya apa Pak, aku masa mau diberi. Maksudnya mau diberkati. Ini mangkelno ya, lo tidak masuk akal. Ya, tapi harus dikerjakan. Kenapa? Karena kita mempercayai itu firman Tuhan. Baru M ketiga ya. Melakukan. Apa saudara? Sing banter. Ya wis pokok firman Tuhan kita lakukan. 3M waktu dengar firman. Sekarang 3M perjalanan kita ya secara rohani. Nah ini ya yang pertama melihat dan mempercayai, mengimani. Melihat dan apa? Mengimani. Saudara mungkin lihat aku pengen sepeda motor ya. Saudara mulai Tuhan aku mau percaya kayak ono sepeda motor, sing sakit. Tuhan, saya mulai lihat saya sehat, saya percayai saya sembuh. Nah ini M pertama. Berikutnya setelah saudara mengimani, ya saudara akan M kedua. Memiliki. Apa? Memiliki. Jadi memang kita nerima mujizat itu. Kita memilikinya. Baru M ketiga yang terakhir. Menikmati. Apa? Menikmati. Buat apa memiliki? Tapi tidak bisa nikmati ya. Saya lihat banyak orang ya punya villa tapi sering tidur di rumah sakit. Ya, sebaliknya ya yang jaga di sana ya saudara-saudara kita yang bantu di rumah villa-villa itu ya. Saya kadang tanya enak sampean ya Bu? Iya lah Pak. Iki kamare ono songo ya. Aku ben bengi turu ngali-ngali gitu ya. Nah, dia bisa nikmati tapi tidak bisa memiliki. Tapi kita hari ini menikmati dan memilikinya. Nah ini saudara ya, ayo kita imani itu akan terjadi. Nah hari ini sesuai tema besar, karena ini sudah masuk bulan Desember, ya biasanya berhubungan dengan Natal. Jadi tema besar kita pemberian yang terbaik. Jadi saudara hari ini nanti kita akan lihat yang pertama bagaimana Allah memberi kita yang terbaik. Jadi kita juga nanti berikanlah yang terbaik. Jangan hitung-hitungan Bik Tuhan. Ini contoh ya, kita mau ngasih waktu aja Bik Tuhan seperti ini. Aku sih repot, nanti nek wis mari kabeh, wis terakhir aku tak doa. Ya wis kari turune, wis kesel kabeh. Tapi nek saudara ngasih yang terbaik, oh ini memang jamnya doaku. Memang jam saya, lagi sibuk. Terus saudara bilang Tuhan tak tinggal sih kerjaan aku tak doa sih. Nah itu baru memberi yang terbaik. Jadi saudara kita nanti bisa belajar memberi yang terbaik. Nah ada subtema tiap minggu. Nah hari ini subtemanya tentang karya terbesar. Karya itu hasil dari suatu perbuatan. Itu bahasa Indonesia yang saya lihat di kamus. Ya,
Jadi karya itu adalah hasil dari sesuatu perbuatan kita atau yang kita kerjakan. Jadi nek karya terbesar ya kita akan lihat hasil perbuatan apa yang Allah lakukan buat kita. Ya memang bahasa Indonesia kadang masih minim bahasanya. Saya kasih contoh, nek ngomong jatuh ya. Apa aja namanya jatuh. Saudara dari atas genteng, pluk, jatuh. Naik becak, jatuh. Naik motor, jatuh. Saya dulu tidak bisa ngomong Jawa karena saya dari daerah Madura. Jadi di sini baru belajar. Saya kaget, bahasa Jawa ya. Cek akene kosakatane artine. Jatuh tok lu saya nemu 15. Jatuh ke depan jungkel ya. Jatuh dari atas ceblok. Jatuh ke belakang geblak. Jatuh gak ono sing nahan delosor. Jatuh terus ndak sadar kelenger. Ya. Loh iya. Loh tak percaya. Terus jatuh cinta apa namanya? Oh no, jatuh cinta apa? Tres. Loh tres no ya. Saudara ya jatuh dari lantai 60. Motar ya. Wes ojo diterus iki ya. Gue gak khotbah ya. Jadi saudara karya itu hasil. Nah ini ya. Dari sesuatu atau perbuatan. Nah kalau karya terbesar inilah hasil yang Allah kerjakan buat saudara dan saya. Mari kita lihat dulu dari sisi Allah. Bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya. Saya nek malam mau tidur gini. Tuhan, aku coba gak ditangkap Tuhan. Tadi apa ya hidupku ini ya. Duh benar saudara ya. Saudara puji Tuhan bisa melayani, bisa ibadah. Punya keluarga baik, anak-anak baik. Mungkin masih ada yang tidak baik ya. Tapi tetap percaya. Allah tetap akan lakukan kebaikan buat kita. Ya hari ini mari kita lihat dulu ayat yang sangat terkenal. Ini ada lagunya ya. Tiap Natal mesti dibaca ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang baca ya. 2, 3. Nah ini, karena begitu besarnya kasih Allah. Kasih ini selalu bicara pengorbanan. Jadi bagaimana Allah mengasihi kita, dia korban. Ya untuk dunia, untuk saudara dan saya. Sehingga katanya ia rela, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya, siapa aja yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa. Tapi beroleh surga kekal. Jadi saudara dan saya nanti meninggal, ada kepastian surga kekal milik kita. Tapi selama kita di dunia ini, surga juga milik saudara dan saya. Jadi Allah akan menyelamatkan. Bukan keselamatan kekal saja. Nanti keluarga kita mungkin hari ini ada di ambang perceraian. Allah bisa selamatkan keluarga kita. Mungkin di bisnis pekerjaan kita, udah iso Pak bangkrut ini wis. Gak mungkin. Hari ini keselamatan untuk bisnis saudara dan saya. Allah akan kerjakan. Jadi Allah juga lakukan. Wah luar biasa ya. Saudara ini yang dikerjakan Allah kita. Dan sudah terbukti. Makanya hari ini saya sering bilang bik jemaat. Ayolah wis bu hitung-hitungan saudara. Bik Tuhan wis bu hitung-hitungan. Ya saya tidak pernah berhitung sama Tuhan. Dia terlalu banyak untuk kita. Tapi kita seringkali terlalu sedikit. Ya jadi memang Allah kita mengasihi saudara dan saya. Supaya kita hari ini bisa diselamatkan. Nah sekarang kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus ini. Dia sudah lakukan semuanya itu dan kita akan belajar satu teladan yang indah hari ini. Nanti saudara juga waktu berkorban. Ada banyak tekanan. Ada banyak hinaan. Ada banyak tindasan-tindasan. Nah apa yang akan kita lakukan? Ini yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Mari kita lihat nubuatan Nabi Yesaya yang sudah digenapi oleh Yesus. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ini lihat pengorbanan Yesus ya. Katanya Alkitab ia dihina. Dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita apa? Kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah yang sudah Yesus lakukan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Karena dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katanya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Waktu Yesus disalibkan. Ya orang bilang wah ini terima kutuan dari Allah. Ya karena disalib.
Tapi sebenarnya tidak, dia memang mengasihi kita. Terus ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi katanya Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semuanya. Kita orang-orang yang jahat. Hidup karep-karepe dewek ya. Tapi semua sudah ditanggungnya. Ayat 7 saudara yang baca. 2, 3. Dia niaya. Tetapi dia dan tidak apa? Buka mulutnya seperti anak domba yang dibawa. Seperti apa lagi? Yang apa? Iya, tutup mulut ini ya. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak apa? Iya. Saudara, ini sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus ya. Nanti saudara pun waktu kita memberikan yang terbaik. Saudara kira orang-orang lain senang? Oh enggak. Ada banyak nanti hujatan-hujatan. Ada banyak orang yang tidak senang, mulai keluar gosip, fitnah ya. Saya sering bilang ya, saya hamba Tuhan, makanan saya ini tiap hari ya fitnah. Saudara, gereja kita sudah menyelesaikan tahap 1. Lantai 1 sampai lantai 3. Saya bilang bahwa kita sudah tender. Ya selesai. Nah sekarang tender tahap 2. Ya akhirnya dimenangkan oleh PT Archicon. Nah saudara, kemarin saya di Surabaya, rame. Di Surabaya wis rame. Delon, gereja di Malang, bangkrut wis. Mandek. Makanya pemborong sing lama wis diputus. Saya coba guyu ya. Kenapa saudara? Loh gini besok kita mau ngerjakan tahap 2 ya. Ya saya coba ketawa ya. Saya coba dalam hati, aduh kok gak takut baik Tuhan. Sebab yang lakukan ini bukan jemaat, hamba Tuhan. Saking aku menang, coba enggak tak gunting lambene saudara ya. Saya dulu punya anak asuh sampai hari ini ya. Sempat anak asuh saya itu 80-an orang. Saya sudah meluluskan 1.000 orang lebih ya dalam 20 tahun ini. Saudara, kalau orang benar ya, kan mestinya setidaknya lah bangga ya. Wah, kon melok ngentasno anu yo. Di Indonesia ini orang dipinterno ya. Wah, mestinya pemerintah nge harga sama kamu. Enggak. Tambah dilokno ya. Saya ini untuk ngidupin, bayangkan satu orang ya. Saya tidak tahu di Malang ini makan 3 kali sama tidur sama uang pendidikan ya. Kalau sakit semua saya dan lain sebagainya. Apa cukup ya 30.000? Saya kira tidak cukup ya. Mungkin 50.000 lah. Kalau 80 anak asuh, saya setiap hari harus siap 4 juta. Ini baru untuk anak asuh saya loh. Belum yang lain, belum dosen 30 orang. Saya 20 tahun lalu sudah berjuang. Akhirnya saya jualan keripik. Waduh, tambah lagi ya si ngilokno langsung. Pak, ojo ngisin-ngisin hamba Tuhan. Masuk pendeta dodol keripik. Loh, saya tidak nyaut cuma dalam hati saya lah. Timbangan saya pakai proposal kan lebih malu. Loh saya jualan normal ya. Wah saudara, gereja kita beli tanah, wah lebih heboh lagi. Gereja kita bangun, coba saya nuruti omongannya orang, hari ini lu gak tuku tanah gak bangun. Angop terus ya bedido ya. Nah, kita belajar dari Yesus, tutup mulut. Ya saudara, kenapa kita tutup mulut? Nah saya ingin nanti saudara juga belajar. Ya, saudara pasti banyak. Waktu saudara nanti memberikan yang terbaik di keluarga juga. Ada banyak fitnahan, hujatan. Ya dihina, biar noai ya. Saya terima kasih buat doa support jemaat ya. Anak saya Belinda Christina juara 1 Master Chef ya. Saya tidak pusing orang mau ngomong apa saudara ya. Oh bukan saya yang mau menang ya. Saya tahu perjuangannya Belin anak saya. Sejak dia sekolah masak saya tahu kemampuannya. Oh saya papanya. Ya Belin ini memang seperti mesin diesel di rumah juga. Dia selalu biasa-biasa tapi terus karena orangnya mau belajar. Nah saudara-saudara selama ini 2 tahun lalu dimulai audisi ya. Audisinya sudah 2 tahun. Ya saudara kemudian ada audisi di kota-kota. Belum lagi masuk di bootcamp ya dan lain sebagainya. Dia sudah menyelesaikan 45 masakan yang berbeda semua. Saya gini ya, situk masakan naik cek angele ya. Dan saudara tidak pernah dikasih tahu, ya nek besok masak kare enak hari ini wis ngarang. Enggak, ini cuma ditunjuk mbek juri. Ada bahan ini, silakan mau buat apa.
60 menit. Loh Bel, terus kamu itu ya apa nek gitu? Loh, aku nek pas jalan ke dapur mau ngambil barang-barang itu mikir, Pak masa apa ya, masa apa ya. Itu terus. Kecuali sudah contoh dibuka. Ini contoh, ayo dicoba bikin persis. Nah itu baru. Ya, contohnya seperti itu. 45 masakan. Saya tahu perjuangannya. Dia 3 kali pingsan ya karena tekanan saudara ya. Saudara-saudara saya tahu. Waktu saya hadir, waktu final saya tahu persis bagaimana kemenangan Belin. Ya, enggak apa-apa. Saya Belin dia coba diam ketawa ya. Saudara-saudara kita belajar dari Yesus hari ini. Oh Yesus lo bener. Ya disalahno. Saudara hari ini kita belajar, tidak perlu bela diri. Tidak perlu tambah cerita, wah ngalor itu. Kenapa? Ada Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara kira kalau saudara melayani nanti tidak ada omongan yang negatif. Oh tambah banter. Saya sering bilang ya, semakin pohon naik, semakin kelihatan jeleknya. Coba waktu ketemu gini, ketok api, ketok wajah. Salah satu naik pohon kelapa, terus naik wajah gak ketok, sing ketok bokonge. Lu sing elek, sing ketok. Ya saudara ya, biasa gak apa-apa. Kita punya cara Alkitab, diam. Nah kenapa? Inilah yang Yesus lakukan. Ya makanya saya mendengar ya. Saudara hari ini kita belajar. Karena ini Alkitab yang ngajari. Katanya firman Tuhan ya, kita jangan sampai ya jahat dibalas jahat. Tapi nanti baik dibalas apa? Tuh, jahat dibalas. Tuh mulai kabeh wis. Jahat dibalas apa? Ya ini ya. Kalau dunia ya, baik dibalas baik. Biasa. Jahat dibalas jahat. Biasa. Baik dibalas jahat. Itu setan. Loh iya. Tapi kalau jahat dibalas baik. Hanya pekerjaan Yesus. Jadi saudara hari ini harus bisa melakukan seperti ini. Nah kita belajar. Saya juga belajar ya. Kadang ya. Saya bersyukur ya punya istri yang menurut saya tangguh. Saya dihujat terang-terangan ke dia. Anak-anak saya dihujat ya. Saya 8 tahun lalu pernah ngomong di mimbar ini. Bahwa nanti penerus saya itu anak saya Yoel. Saudara betapa sulitnya kita ini mendidik anak ya. Apalagi setelah usia 20 tahun. Di bawah 20 diomongi enak. Nanti setelah 20 saudara buktikan. Ngomong situ, nyaute iso limo ya. Saudara orang tua bisa diatur nanti. Kita ini harus berjuang. Nggak gampang saudara ya. Itu 8 tahun lalu. Setelah saya lihat terus saya tahu kemampuannya. Wah ini wayai. Saya angkat jadi wakil gembala. Saya loh sih gembalanya. Loh ini loh Pak Wakil. Weboh. Wah ngilokno macam-macam. Saudara kira waktu ngilokno kata-kata yang menghina. Istri saya tidak nangis. Loh nangis di kamar kadang. Kocek nemen ya. Masuk ngilok anak kita sampai kayak gitu. Meneng wae. Kayak belajar Yesus. Oh iya lali aku. Ya mestilah seorang ibu ya. Saudara kita belajar untuk diem. Kenapa? Nanti saya kasih alasan. Ya kita belajar mendidik yang baik. Anak saya nomor 2 Eva ya. Kemarin saya telepon, dulu janjinya papa kamu di Australia 10 tahun lo pulang lo. Ya ini wis 8 tahunan, ayo balik wis. Ya pak aku tak balik. Ya saya selalu ngajari karena anak saya ini di petisserie roti. Pokok di mana di Australia, di Brisbane, di Adelaide, di Melbourne buka toko roti baru, dia libur pasti terbang ke sana. Dia beli, dia pelajari, sekarang dia punya banyak megang resep. Ya itu hak patennya dia. Jadi dia naik kerja, bisa bikin creation ini. Bisa. Ini saya bisa, mau bayar berapa? Ya dia punya banyak resep-resep. Wah saya bilang, puji Tuhan J, enggak apa-apa. Ya kemudian Belin juga, enggak gampang didik. Tapi juga enggak gampang, banyak pasti godaannya. Ya. Tapi percayalah hari ini, kalau saudara dan saya diam, kenapa diam? Nah inilah Allah kita. Ya kita akan belajar dari Yesus kita. Makanya hari ini saya percaya ayo kita mau belajar hari ini ya dari Yesus. Dia diapakan? Dia diam. Mari kita akan lihat ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Nah ini ya. Saudara yang baca ya.
2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah kamu, iya, tetapi sebab ada apa? Pembalasan itu apa? Akulah yang apa? Iya, kata firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika dia dengan berbuat demikian kamu apa? Iya. Ayat 21. Janganlah tetapi iya. Jadi ini yang Yesus lakukan. Oh, makanya diem. Jadi kita memberkatinya. Jadi yang jahat kita balas baik. Kenapa? Pembalasan di tangan Tuhan. Sebaliknya kita memberkati, Allah juga memberkati kita. Jadi hari ini suami istri kadang ono gegeran, wis ojo saling ngilokno. Wis lebih baik kita selesaikan, kita diem aja. Ya, berkatilah. Mungkin orang tua be anak, ambil family, ya be teman sepelayanan, pasti ada lah kadang gesekan-gesekan ya. Tapi saudara tidak usah takut. Mungkin kita dihujat, ya kita dihina, biarkan aja ya. Yang penting apa? Hari ini kita diam, artinya kita jaga hati, kita mulai memberkati. Nah, kita bisa nanti memberi yang terbaik. Jadi waktu saudara memberi yang terbaik, jangan harap nanti ada pujian, bisa dihujat caci maki. Saudara sukses bisa dihujat. Tapi saudara belajar dari Yesus hari ini, saya cuma rindu. Saudara hari ini bilang ya, Tuhan saya mau ngasih yang terbaik. Bisa aku tak diem. Tak berkati orang-orang yang mungkin nanti ngelekno aku. Nah saudara, kalau kita bisa lakukan ini, saya percaya Allah juga akan balas sesuatu yang baik untuk kita. Saudara percaya? Mau melakukan? Nanti pas ngomong gini, enak aja pendeta iku nek ngomong, rek coba tadi aku. Ya jangan gitu. Saudara harus ngerti. Ini firman Tuhan, oh ya harus dilakukan. Ya ada seorang bapak dari Pamekasan. Ya saya sering khotbah di Pamekasan. Itu naik bis turun Surabaya sekitar 3 jam. Ini naik bis. Ini naik mobil sendiri 2 jam. Pas lumpur lapindo ya. Sulit diprediksi sampai Malang. Paling aman naik kereta api. Dia naik kereta api pasti 2 jam ya. Sampai di stasiun. Nah stasiun itu kan banyak warung-warung ya. Dia wis kadung keluar. Ya masuknya bayar peron. Waduh kok kebelet kencing. Oh ya isi ono warung kosong ya, langsung kencing di sana ya. Begitu kencing, ibu sing punya warung tahu ya. Loh, Mas, ojo kencing di kene. Nek kencing kok sing ado. Ngamuk deh. Loh, apa aku kurang ado ta? Ngoyo teko Pamekasan nang kene. Oh, gendeng iki jare. Nah, ini Saudara ya. Ini seringkali anak Tuhan kayak gitu, gaya yang ngerti. Yes. Begitu tanya, apa kurang ado aku ya. Saudara hari ini kalau saudara ngerti, ayo dilakukan. Enggak gampang. Saya tahu, tapi bisa. Ya, kenapa? Kita harus mau melakukannya. Kalau saudara tidak mau, tidak bisa. Jadi hari ini belajar dari Yesus. Ya, kalau saya nuruti gembala hari ini, nuruti omongan-omongannya orang, waduh mutadara saya saudara ya. Ini jemaat ribuan, waduh ngomong gini. Ini tak tanggepi kabeh, waduh. Meneng-meneng ini kupingku iso merotol dhewe ya. Ya saya enggak tak berkati terus ya. Kenapa? Ini prinsip Alkitab. Ada seorang ibu ya. Dari semua saudaranya sudah bercerai semua. Jadi ibu ini tinggal sendirian yang enggak cerai. Tapi dia cengkel terus dengan suaminya ya. Wah, wis pokoknya macem-macem. Waktu ketemu saya bilang, wis Bu, berkatono ae. Wis berkati, terus nek malam nek tidur. Itu sing jahat apa sih? Mulutnya Pak jahat. Nah, mulutnya cekelen dalam nama Yesus. Diberkati. Ya. Apa imane? Wadang lho Pak tangane ku nek ngame opo banting-banting. Nah, tangane cekelen. Tiap hari ya. Dia pokoknya nek ngamuk dia nyanyi. Iya, nyanyi lagu rohani. Diem pokoknya. Terus malam doa ya. Mulutnya kadang dipegang. Kaget. Apa? Oh enggak mau loh, cuma tak ngene netak ya. Saudara hari ini dua-duanya jadi pengkhotbah. Loh saya tahu sendiri, dua-duanya jadi pengkhotbah. Karena lulusan STT Yestoya. Ya. Saudara, waktu saudara diam, mengizinkan Allah bekerja.
maka Allah yang akan bekerja. Tapi kalau kita yang bekerja, Allah akan diam. Makanya hari ini mungkin ada saudara yang merasa terhina, disingkirkan, dihujat, enggak apa-apa. Ya, itu bagian saudara dan saya. Yesus aja lebih parah. Ya, tapi Yesus sudah lakukan jadi teladan. Dia memberikan teladan sama kita. Diam. Ya, tahu enggak tadi ayat 7 di Yesaya ya. Dia tidak buka mulutnya. Ternyata kenapa? Ada alasannya. Bahwa pembalasan itu hak dari Tuhan kita. Artinya kalau kita melakukan, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau yang lain ya urusannya Tuhan. Tapi kita sudah memberkatinya. Makanya hari ini saya ingin ayo kita belajar saudara ya. Saya percaya hari ini kita beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Memang tidak gampang. Saya bangun kampus STT Yestoya. Ya, tanahnya kecil ya, hampir 1000 meter. Ada 2 sertifikat. Saya bangun, saya tahu angka keluar ya. Itu total di atas 8 M. Waduh, dari mana ini? Makanya sekarang saya bangun, saya tidak pernah takut. Saya punya jemaat banyak. Saudara ya, kita butuh 22 miliar. Jadi seminggu 550 juta. Wis ojo didelok 550 juta nih. Ya kita kerjakan bagian kita 11.000 tidak apa-apa. Wis pasti Tuhan selesaikan. Loh Pak Samuel tidak takut lah. Ngawur aja. Yo ayahe ono wayahe wedi. Loh iya saudara. Loh sehari loh bagian 7. Saudara 500 harus siap berapa? Ayo berapa? 60. Berapa? 7? Iya 80. Anggap 80. Sehari loh. Tidak usah takut. Pasti Tuhan selesai. Saya bangun. Karena duit. Saya punya tanah itu 2150 meter. Ya di sini ada jemaat Pak Stefanus Sutrisno. Ya saya sempat ke rumahnya, saya kaget masuk pintu gerbangnya satu. Terus rumahnya papanya, ya rumahnya dia, rumahnya kakaknya, adiknya. Terus ada rumah untuk tamu. Nah, ini istrinya ada di sini ya. Orangnya di sini juga. Saya pulang sejak itu kira-kira 30-an tahun lalu ya. Saya sudah gambar bilang ke istri saya. Engkau kita punya rumah sing 2001 sih kayak gini. Ya jadi situ ngarep, telu omah, terus situ buat tamu. Jadi 5 rumah. Terus kok mobilnya muter aja. Wes dirancang. Lah waktu bangun, saya sudah, iya bangun. Bongkar saudara, kalau nak duit. Di pikiran saya cuma satu, om tanah ini dolen. Iki, waduh kadung mari gambare. Jual wes, tidak ada pilihan. Saya jual ya. Saya jual itu tanah terakhir. Saudara sejak itu orang mulai nyumbang. Saya gini. Rongono Tuhan mestinya kan ojo didol cek nih wong nyumbang dhisik. Ya isa ternyata ya. Jadi dimulai dari saya dulu. Itu yang terbaik punya saya. Setelah selesai persis saya khotbah ke Australia. Puji Tuhan ada orang Australia datang terus lihat kampus. Bagus kampusmu ya 3 lantai ini. Tapi kok cilik. Nah ini saudara ya. Nanti kampus kita akan diperbaiki. Karena saya pengen semua jemaat bisa kuliah teologi. Untuk pengetahuan saudara melayani. Bukan jadi pendeta. Nek pendeta kabeh terus aku jadi opong kok ya. Nah ini ya. Nah pengetahuan saudara tentang pelayanan. Nah datanglah ya. Bagus. Nggak ada tanah-tanah di sini. Sing bagus. Oh ada. Tak tunjukno saudara. Ya. Semua dijual-jual tapi ini lumayan paling gede. 6.100 meter. Ini Pak. Oh bagus ini tanah ya. Itu ada tulisannya dijual. Teleponan, tak telepon langsung. Halo berapa Pak? Sekian, sekian Pak. Ya Pak. Oh jadi, oke Pak. Saya langsung mikir, duit sopo iki? Iki nganggo HP ku ya. Ya Pak oke. Pak ditanya kapan bayarnya? Senin. Pak Senin. Tambah nemen saya iki. Mateng kon Senin duit sopo iki? Ya Senin Pak. Wes. Ya Pak udah jadi Pak. Kembali ke kampus ya. Saya sepanjang balik ke kampus. Di pikiran saya cuma gini. Ya apa caranya ngomong. Ya takok. Ya ini duit sopo ya. Gak bisa sudah. Cerita terus. Duh Tuhan ini ya apa. Begitu sampai kampus. Sudah ya Pak saya pulang dulu. Lu tambah nemen aku. Duh. Saya sampai berpikir mau ganti nomor HP. Saudara wedi ya. Begitu mari ngomong. Tuh dicekel tangan saya. Berapa nomor rekeningnya. Wah apal langsung metu ya.
Terus tidak tahu dek telepon siapa ya. Kira-kira ya piro detik. Pak sudah saya transfer semua. Wih selesai. Jadi 2.150 diganti 6.100. Ya akhirnya sekarang yang 6.100 sama 2 kampus jadi 3 sertifikat. Semua saya sudah serahkan ke gereja. Jadi sekarang lagi diurus nanti namanya Yayasan Blessing Yestoya Malang. Ya. Jadi tidak bisa dijual. Kenapa? Saya punya anak 3 saudara ya. Saya tidak hidup. Saya sudah meninggal lah ini apa. Ya paling aman diberikan ke gereja. Nanti saudara runding dewek pembangunan selesai. Mungkin yang kampus bisa jadi ya rumah sakit lah. Ya yang 6.100 mungkin panti jompo, panti asuhan. Ya terus menara doa mungkin. Kampus di sana silakan. Ya runding ono dhewe wis. Yang penting doa no. Waktu saya memberi yang terbaik baru Allah memberkati. Jadi saudara hari ini ayo kita belajar. Saya tiap minggu istri saya juga masing-masing. Kita memberi untuk pembangunan. Boleh cek di keuangan. Saya ngomong anak saya, kok sumbangan? Gak usah diomongi Pak. Aku loh bojoku sak putu papa, sak anaknya dia. Tiap minggu ngasih. Anak saya di Australia loh, Bel, cok lali loh setiap minggu Pak. Jadi saudara kami belajar memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dulu memberi yang terbaik sama kita. Ayo saudara di gereja kita diajari untuk kita benar-benar mengasihi dia. Ya saya percaya hari ini sesuatu yang ajaib pasti kita akan alami.